Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rahmaniar Mariska, Anis Oktavia, Dwi Rahayu, Ella Destiani, dan Maya Margareta yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri alkohol. Sejarah industri alkohol. Produksi alkohol dari biomasa telah dilakukan orang sekurang-kurangnya sudah 200 tahun. Dengan adanya kendaraan mobil dalam skala komersial pada akhir abad yang lampau, alkohol digunakan sebagai bahan bakar. Setelah banyaknya ditemukan sumber bahan bakar minyak, maka penggunaan alkohol menjadi berkurang. Dengan meningkatkan harga bahan bakar minyak, maka peranan alkohol menjadi penting kembali. Kemudian, penggunaan alkohol antara lain yaitu sebagai minuman, sebagai bahan kimia dan pelarut, sebagai bahan bakar motor, dan dalam bidang farmasi. Bahan baku industri alkohol. Industri kimia dengan proses fermentasi bisa dikatakan mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap bahan bakunya. Terdapat banyak variasi bahan baku yang dapat digunakan dalam industri fermentasi, dan hampir semuanya bahan baku untuk proses fermentasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan hasil pertanian seperti tebu, jagung, ketela, kentang, dan lain-lain. Produksi etanol dengan cara fermentasi bisa diproduksi dari 3 macam karbohidrat, yaitu yang pertama, bahan-bahan yang mengandung gula atau disebut juga dengan substansi suklumerin yang rasanya manis seperti misalnya gula tebu, gula bit, molase, macam-macam sari buah, dan lain-lain. Yang kedua, bahan yang mengandung pati, misalnya padi-padian, jagung, gandum, kentang sorghum, malt, barley, ubi kayu, dan lain-lain. Ketiga, bahan yang mengandung selulosa, misalnya kayu, cairan, buangan pabrik pulp, dan kertas. Yang keempat, yaitu gas-gas hidrokarbon. Selanjutnya yaitu bahan baku bir. Kita kenal istilah untuk minuman yang disebut bir ialah bir, ale, dan stout. Yang pertama, bir adalah minuman yang difermentasi dengan menggunakan ragi bawah. Yang kedua, ale adalah bir yang difermentasi dengan menggunakan ragi atas. Sedangkan stout adalah bir yang difermentasi dengan ragi atas seperti ale, namun bahan baku yang digunakan hanya malt saja, tanpa tambahan sumber pati lain seperti jagung dan produk berwarna kehitam-hitaman. Berikut ini merupakan bahan baku bir. Yang pertama, malt. Malt berasal dari biji barley yang telah dikecambahkan selama beberapa hari dan kemudian dikeringkan untuk menghentikan pertumbuhan selanjutnya. Proses keseluruhan biji barley hingga malt dinamakan malting. Yang kedua yaitu hop. Bunga hop berasal dari bunga betina dua spesies Hullus, Humulus hupulus L dan Humulus japonicus. Bunga hop terdiri atas 1 stipular brake yang tidak berguna dan 11 biji bractol yang melekat pada tangkai utama. Yang ketiga air, lalu yang keempat bahan baku pati tambahan. Proses dan reaksi industri alkohol. Proses pembuatan alkohol dari tetes. Proses pembuatan alkohol secara industri tergantung pada bahan bakunya. Bahan yang mengandung gula biasanya tidak atau sedikit saja memerlukan pengolahan pendahuluan, tetapi bahan-bahan yang mengandung pati atau selulosa harus dihidrolisa terlebih dahulu menjadi gula yang dapat difermentasikan. Pada prinsipnya, reaksi dalam proses pembuatan alkohol dengan fermentasi adalah sebagai berikut. C6H12O6 menjadi C2H5OH plus CO2. Jika digunakan disakarida seperti sakharosa, reaksinya adalah sebagai berikut. Reaksi hidrolisa, sakharosa itu menjadi monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Reaksi fermentasinya, glukosa menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses fermentasi dari tetes adalah yang paling sederhana dan banyak dikerjakan secara industri.
Pada pokoknya, proses ini meliputi pengenceran tetes, pengembangbiakan atau peragian, fermentasi, dan destilasi. Tiap ton produksi gula menghasilkan lebih kurang 190 liter malosa. Rata-rata malosa mengandung 50-50% gula yang dapat difermentasi, terutama saharosa 70%, glukosa dan fruktosa 30%. Tiap ton malosa dapat menghasilkan 280 liter alkohol. Tahap-tahap prosesnya, yang pertama proses tetes. Pengolahan tetes merupakan hal yang penting dalam proses pembuatan alkohol. Kemudian yang kedua, sterilisasi tetes untuk mencegah adanya mikroba kontamin hidup selama pembibitan maupun selama fermentasi. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangbiakan atau pembibitan ragi. Proses ini dimaksudkan untuk memperbanyak sel-sel ragi supaya sejumlah sel ragi banyak sebelum digunakan dalam fermentasi alkohol. Kemudian yang keempat, fermentasi. Fermentasi dilakukan dalam tangki fermentasi. Fermentasi dilakukan pada kepekatan tetes kurang lebih 24 brik dengan kadar gula total 15%. Kemudian yang terakhir yaitu ada destilasi. Produk hasil fermentasi mengandung alkohol yang rendah disebut bir, dan sebab itu perlu dinaikkan konsentrasinya dengan jalan destilasi bertingkat. Bir mengandung 8-10% alkohol. Kemudian cara destilasi di sini untuk memisahkan alkohol dari campuran dan meningkatkan kadar alkohol. Bir perlu didestilasi. Pada prinsipnya, unit destilasi mempunyai 3 jenis kolom, yaitu kolom bir atau bir still, kolom reaktifikasi, dan kolom pemurnian. Yang pertama, kolom bir. Dari bak penampungan, bir dengan kadar alkohol 8-10% dipompakan ke dalam kolom bir melalui alat penukar panas. Di dalam alat ini, bir akan mengalami pemanasan karena adanya perpindahan panas. Di dalam kolom bir, alkohol dan zat yang mudah menguap lainnya akan terpisah dari cairan yang mempunyai titik didih tinggi. Cairan ini merupakan campuran air dan bahan-bahan bergula yang tidak terfermentasi. Cairan ini merupakan limbah yang disebut stillage atau finesse panas. Kemudian cairan ini dialirkan dari bagian bawah kolom melalui alat penukar panas dengan suhu tertentu untuk selanjutnya dibuang. Stillage ini mengandung protein-protein, sisa-sisa gula, dan dalam keadaan tertentu juga produk-produk vitamin dan baik untuk makan ternak. Selanjutnya, kolom ratifikasi. Hasil kondensasi uap dari kolom bir dengan kadar alkohol kira-kira 40-50% mengalami pemisahan lagi di kolom ratifikasi. Di dalam kolom ini, alkohol dipisahkan dari campuran minyak fusel yang mengandung amil alkohol yang dikeluarkan di bagian tengah kolom. Sedangkan dari bagian bawah kolom cairan dengan kadar alkohol rendah dikembalikan ke dalam kolom bir untuk dipekatkan lagi. Selanjutnya, kolom pemurnian. Kolom pemurnian atau purifying column berfungsi untuk mempertinggi kualitas alkohol yang dihasilkan. Di dalam kolom ini, alkohol dipisahkan dari aldehida dan zat yang mudah menguap lainnya hingga diperoleh alkohol yang merupakan campuran azeotrop dengan kadar alkohol 96% yang bisa dikenal sebagai alkohol teknis. Dalam kondisi ini, alkohol tidak bisa dipekatkan lagi dengan cara destilasi karena perbandingan antara jumlah alkohol dan air selalu konstan. Untuk mendapatkan alkohol absolut harus dilakukan proses dehidrasi di dalam dehydrating still dengan penambahan larutan ketiga sebagai pengikat air yang ada dalam campuran azeotrop tersebut. Selanjutnya, diagram alir proses pembuatan alkohol dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian proses produksi bir. Proses pertama yaitu mashing. Tujuan dari mashing adalah untuk melakukan sebanyak mungkin zat-zat dari malt dan
sumber zat pati lain dengan cara hidrolisa dari zat pati dan polisakarida dan juga menghidrolisa protein. Caranya mula-mula dengan mencampurkan sejumlah air pada malt yang telah digiling dan kemudian ditambahkan sumber zat pati lain. Kemudian suhu dinaikkan sampai 65 derajat sampai 70 derajat Celcius dan membiarkan zat pati menjadi gula-gula yang larut dan dextrin. Proses pengubahan zat pati menjadi gula disebut saccharinifikasi. Enzim protease mengubah protein menjadi molekul-molekul yang sederhana dan larut. Waktu meshing ini kurang lebih 1 jam. Kemudian suhu ditingkatkan lagi sampai 75 derajat Celcius untuk menginaktilasi enzim. Material yang tidak larut mengendap. Kedua, proses pemisahan. Pemisahan material yang tidak larut dari cairan yang terlarut disebut wort. Biasa dilakukan dengan tangki penyaring yang disebut letter tube. Kemudian ditambahkan hop pada wort dan dididihkan selama kurang lebih 2,5 jam dan kemudian difiltrasi untuk memisahkan endapan-endapan albumin, resin-resin hop, protein. Yang ketiga, pendidihan wort. Pendidihan wort ini dimasukkan untuk mengentalkan wort, sterilisasi, inaktivasi enzim, ekstraksi substansi larut dari hop, koagulasi protein dan lain-lain substansi, karamelisasi gula sedikit. Substansi ekstrak dari hop adalah zat-zat yang pahit dan resin yang menyebabkan cita rasa khas dari bir. Selanjutnya, fermentasi. Ragi-ragi yang digunakan dalam fermentasi bir adalah spesies Saccharomyces cerevisiae, termasuk strain-strain ragi bawah dan ragi atas. Perbedaan ragi bawah dan atas tergantung apakah ragi-ragi itu berpindah ke bagian atas tangku atau mengendap ke bawah tangki pada waktu periode fermentasi aktif. Untuk produksi bir biasa digunakan ragi bawah. Fermentasi dari wort dilakukan pada suhu 33 sampai 14 derajat Celcius. Fermentasi berakhir pada waktu 8 sampai 14 hari. pH fermentasi adalah 5 sampai 5,4. pH yang rendah ini akan menghalangi pertumbuhan mikroba lain yang tidak dikehendaki. Setelah fermentasi jadi alkohol dan CO2, pH akan turun lagi menjadi 4,2 sampai 4,8. Pada proses fermentasi terjadilah pemecahan gula menjadi alkohol dan CO2, ditambah sedikit gliserol dan asam asetat. Fermentasi utama berlangsung 4 hari. Wort yang telah mengalami fermentasi disebut bir muda. Selanjutnya, pematangan. Bir muda ini kemudian dimatangkan dalam bejana-bejana pada suhu sekitar 0 derajat Celcius selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Selama periode ini terjadi pengendapan protein, ragi, mesin, dan lain-lain substansi. Terjadi pula rasa dan aroma yang disebabkan oleh timbulnya ester-ester. Setelah pematangan dilakukan penyaringan dan pembotolan serta pasteurisasi. Diagram alirnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Produksi minuman beralkohol. Pada tabel 4.2, perkembangan nilai produksi industri minuman beralkohol di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat bahwa nilai produksi minuman keras dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu nilai produksi minuman anggur dan sejenisnya. Pada tahun 2010 dan tahun 2012 jumlah produksi hampir sama, sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2013 mengalami peningkatan. Nilai produksi minuman keras dari malt dan malt dari tahun 2010 sampai tahun 2013 tidak ada. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan jumlah perusahaan dalam industri minuman beralkohol di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dapat dijelaskan bahwa dari segi utilisasi produksi, utilisasi industri minuman keras dan industri minuman anggur dan sejenisnya masih berada di bawah kapasitas industri. Utilisasi produksi industri minuman anggur dan sejenisnya
Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berkisar di antara 70,5% sampai dengan 84,5%, sedangkan utilisasi produksi industri minuman keras berada di antara 62,4% sampai dengan 65,6%, yaitu penjelasan dari gambar 4.2. Tingginya utilisasi produksi pada industri minuman anggur dan sejenisnya lebih dipicu oleh peningkatan produktivitas pada industri tersebut, sedangkan peningkatan utilisasi produksi pada industri minuman keras didorong oleh naiknya jumlah unit usaha dalam industri tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai data konsumsi minuman beralkohol. Menurut hasil riset kesehatan dasar, pada tahun 2018, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata konsumsi alkohol nasional justru mengalami peningkatan. Dari 35 provinsi yang disurvei, konsumsi alkohol hanya berkurang di 3 provinsi saja, yakni Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Sedangkan di 32 provinsi lainnya, jumlah konsumsi alkohol bertambah. Dampak negatif dan cara penanggulangannya. Dampak negatif pabrik industri alkohol bagi masyarakat di sekitarnya. Pada proses pengolahan dapat mencemari air dan udara. Industri alkohol dalam proses pembuatan membutuhkan air yang sangat banyak, sehingga limbah cair yang dihasilkan juga sangat banyak. Air limbah hasil olahan alkohol akan mencemari lingkungan karena di dalamnya mengandung mikroorganisme, senyawa organik dan senyawa anorganik, baik terlarut maupun tersuspensi, serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Selain menghasilkan limbah cair pada proses produksinya, industri ini mempunyai limbah dari air sisa pencucian peralatan dan limbah padat, berupa onggokan sisa limbah pada hasil perasan, endapan, CaSO4, gas berupa uap alkohol. Kategori limbah industri ini termasuk dalam kategori limbah bahan beracun berbahaya atau B3 yang mencemari air dan udara. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh efek bahan kimia toksik pembuatan alkohol antara lain: yang pertama, keracunan yang akut. Keracunan akibat masuknya racun ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, pernapasan. Sebagai akibat dapat dilihat secara nyata, seperti keracunan H2S, CO, dalam dosis tinggi dapat menyebabkan lemas dan kematian. Keracunan penal akan menimbulkan sakit perut dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keracunan jangka panjang. Sebagai akibat masuknya zat-zat beracun atau toksik ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil secara terus-menerus akan berakumulasi dalam tubuh, sehingga efeknya akan terasa dalam jangka panjang, misalnya keracunan timbal, arsen, raksa, asbes, dan lain sebagainya. Industri fermentasi alkohol biasanya membahayakan para pekerja jika menghirup zat dalam udara selama bekerja. Apabila tidak mengikuti aturan keselamatan kerja, dengan atau uap beracun dari industri alkohol juga sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar lokasi pabrik.